Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walau kita belajar dari rumah, ya, belajar jarak jauh. Kalian berada di rumah dan Bu Ana berada di sekolah, tetap mengajarkan kalian. Tetap anak-anak ya, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, banyak cuci tangan menggunakan sabun, dan lebih baik kalian berada di rumah, tidak pergi kemana-mana. Nah, materi kali ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1 yaitu tentang hewan sahabatku. Sekarang Bu Ana tanya dulu, anak-anak, apakah kalian menyayangi binatang? Nah, pasti ada yang menjawab, iya Bu, saya menyayangi binatang. Ada yang menjawab lagi, enggak Bu, saya enggak menyayangi binatang. Nah, kalian yang mempunyai dua jawaban tersebut pasti memiliki alasan tersendiri. Contohnya, yang menyayangi binatang, saya menyayangi binatang Bu karena binatangnya baunya harum, kemudian lucu, bisa diajak komunikasi. Kemudian ada lagi yang menjawab, saya tidak menyukai binatang Bu, karena apa? Karena hewannya menjijikkan, kukunya panjang, baunya nggak enak. Nah, dari dua alasan tersebut, nah, seharusnya adalah kalian menyayangi binatang. Kenapa? Karena binatang juga merupakan ciptaan Allah. Nah, anak-anak sekalian, sebagai negara yang ada di dunia, ya, menggunakan nama binatang, menggunakan simbol binatang, ya, sebagai lambang negara. Contohnya Indonesia menggunakan lambang negaranya apa? Burung garuda. Kemudian Thailand menggunakan lambang negaranya adalah gajah putih. Kemudian Kamboja, singa, dua singa yang menopang payung bertahta. Kemudian ada lagi Singapura, negara Singapura, lambang negaranya apa? Ya, singa. Nah, negara-negara tersebut menggunakan lambang negara, menggunakan hewan, yaitu berkeinginan agar negara tersebut bisa sekuat hewan tersebut. Nah, untuk kali ini materinya adalah tentang cara berkembangbiakan hewan. Nah, cara berkembangbiakan hewan itu ada 3. Apa saja Bu Guru? Apa saja Bu Ana? 1. Perkembangbiakan, ya, secara vivipar. Kedua, berkembangbiakan secara ovipar. Dan yang ketiga adalah cara berkembangbiakan secara ovovivipar. Apa itu Bu? Mari kita kupas. 1. Cara berkembangbiakan vivipar yaitu cara berkembangbiakan secara melahirkan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu hewan tersebut mempunyai daun telinga. Nah, yang pertama mempunyai daun telinga. Yang kedua, apa? Mempunyai kelenjar susu. Nah, kelenjar susu ini akan menghasilkan susu yang digunakan untuk menyusui anaknya nanti setelah anaknya dilahirkan. Yang ketiga, mempunyai penutup tubuh yang berupa rambut. Nah, contoh hewannya apa? Nah, contoh hewannya 1, sapi. Ya, sapi punya telinga, punya kelenjar susu, punya. Ya, kulitnya berupa ditutupi dengan rambut. Nah, kemudian kambing, apalagi kucing, apalagi. Nah, banyak hewan yang lainnya. Ya, sekarang yang kedua, cara berkembang biak dengan cara ovipar. Apa? Dengan cara bertelur. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya 1, tidak mempunyai kelenjar susu. Nah, tidak punya daun telinga pastinya. Ya, yang kedua yaitu tidak menyusui anaknya. Ya, yang ketiga telurnya dierami sampai menetas. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah 1, apa ayo? Ayam. 2, apa?
cicak. Nah, apalagi? Buaya. Oke, pinter semuanya. Sekarang yang ketiga, yaitu dengan cara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Nah, ovovivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau beranak. Apa ada, Bu Guru? Oh, ada. Yaitu embrio yang ada di dalam telur itu berada di dalam perutnya induknya hewan. Ya, di dalam induknya itu embrio berada di dalam telurnya. Kemudian pada suatu ketika, pada suatu saat berkembang biaknya di dalam perut itu akan dilahirkan. Jadi menepasnya itu berada di dalam perut, anaknya dikeluarkan melalui melahirkan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah ikan paus. Kemudian apa? Iguana. Kemudian apa lagi? Kadal. Kemudian apa lagi? Sebagian ular. Nah, ular ada yang bertelur, ada yang bertelur dan melahirkan. Oke. Jadi untuk materi kali ini adalah cara berkembang biak hewan, yaitu ada satu tadi apa? Vivipar. Yang kedua adalah ovipar. Yang ketiga adalah ovovivipar. Oke, itulah materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan kalian buka pada paket tema 1, kalian buka subtema 2 pada halaman 64. Itu ada diagram Venn, ya. Kalian silakan memilih dan memilah hewan yang ada di bawahnya tersebut. Kemudian kalian tulis di situ, ya, menggunakan kertas folio bergaris, mana hewan yang beranak atau hewan yang cara berkembang biaknya secara vivipar, dan mana hewan yang berkembang biak secara ovipar, dan mana hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Ya, kalian bisa mencari hewan selain itu. Selamat belajar dan tetap semangat, dan doa anak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.